Sekarang kita akan membahas soal yang kedua. Soalnya adalah menghitung beban kerja yang dapat dipikul oleh batang tarik, di mana batang tarik tersebut memiliki tebal pelat 20 mm, memiliki alat sambung baut dengan diameter baut 19 mm, dan dipasang atau disusun seperti pada gambar. Mutu baja adalah BJ41. Lalu kita akan menentukan besar TU-nya. Jadi kita akan menentukan TU dari batang tarik tersebut. Lalu rasionya adalah beban matinya 20% dan beban hidupnya 80%. Jika kemarin kita sudah belajar menghitung aneto, maka hari ini kita akan lanjut untuk menghitung tahanan nominalnya. Jadi kita akan menghitung tahanan nominalnya untuk mendapatkan si TU-nya. Pertama, yang kita perlu ketahui sebelum kita menghitung TN atau tahanan nominalnya, jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk batang tarik ada 3 kondisi dalam kita menentukan si tahanan nominal. Jadi untuk menentukan TN itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah leleh, yang kedua fraktur, dan yang ketiga adalah geser blok. Tapi yang ini tidak disuruh atau tidak ada perintah ya untuk menyelesaikan geser blok. Jadi kita kerjakan yang leleh dan juga fraktur saja. Oke. Rumus untuk menghitung tahanan nominal akibat leleh itu adalah PTN sama dengan P dikali AG dikali dengan FY. Lalu untuk yang fraktur itu ada PTN dikali sama dengan AE dikali FU. Jadi AE dikali dengan FU. Baik. Untuk menghitung kondisi leleh, kita hanya butuh AG dan FY. Itu sudah cukup. Jadi kita sudah bisa menentukan tahanan nominal akibat leleh. Tapi untuk menghitung tahanan nominal akibat untuk kondisi fraktur, kita butuh AE. AE rumusnya adalah AN dikali U. Ya, AN ini harus kita cari terlebih dahulu. Oke, jadi susunan bautnya ini tidak biasa. Dia berselang-seling. Maka kita akan melakukan prosedur seperti yang kita lakukan di soal yang pertama. Kita mulai. Yang pertama, kita akan menentukan dulu potongan dari baut-baut yang ada. Ya, jadi kita akan tentukan dulu potongannya. Potongan ada berapa potongan? Oke, jadi untuk menentukan potongan ini sebenarnya tidak ada aturan baku, jadi kalian bisa memotong dimanapun, tapi semua kemungkinan harus diperhitungkan. Nah, sebenarnya harusnya dihitung semua, tapi untuk mempersingkat waktu dan kita bisa memilih secara logika saja gitu ya, ada yang tidak perlu diperhitungkan gitu. Misalnya yang potongan seperti ini, 1 baut saja atau 2 baut saja, ini sudah pasti hasilnya AN-nya itu pasti besar dibanding dengan potongan yang lain. Sedangkan kita akan mencari potongan AN untuk yang terkecil untuk mengambil AN-nya. Jadi dibanding membuang-buang waktu untuk menghitung yang itu, dan karena kita sudah tahu ya hasilnya itu pasti tidak lebih kecil daripada potongan yang lain, jadi lebih baik tidak usah dihitung. Nah, pertama kita tentukan potongan. Saya akan potong di sini, lalu ya itu sejajar. Kita akan coba potong di sini, jadi dari sini ke sini,
ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Lalu kita akan potong lagi ke mana? Ke kira-kira kemana nih? Dari 1 ke 4, lalu ke 5, lalu ke 3. Atau lagi bisa lagi ditambahkan potongan ke yang selanjutnya. Sebenarnya potongannya ini bisa ke sini. Ya, kita harus memotong. Jadi kita punya beberapa potongan 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu potongan berapa nih? Yang kedua, yang hijau, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, lalu potongan yang biru, yang ketiga 1, 4, 5, 3, nggak ada duanya, potongan 1, 4, 5, 3, lalu potongan terakhir 1, 4, 6, 5, 3, potongan 1, 4, 6, 5, 3. Oke, kita akan selesaikan masing-masing potongannya. Pertama kita hitung dulu AG-nya. AG itu adalah kemarin ya, tebal pelat dikali dengan ini. Maka tebal pelatnya adalah 20 mm dan panjangnya ya itu 320. Maka AG-nya adalah 320 dikali dengan 20. Selanjutnya lebar lubangnya, dia memiliki diameter 19 mm. Aturannya kalau kurang dari 24 itu ditambah 2 mm, maka 21 mm. Oke, selanjutnya baru kita bisa hitung nih. AG-nya dapatnya 320 dikali 20. Silakan dipakai kalkulatornya. (6.400). Oke, milimeter persegi. Nah, sekarang kita bisa kerjakan yang potongan potongan 1, 2, 3, potongan 1, 2, 3. Oke, rumusnya AN sama dengan AG dikurang N dikali D dikali T. AG-nya 6.400, N-nya jumlah bautnya ya 1, 2, 3, ada 3. Ini kita bisa lihat juga dari nama potongannya, berarti 3 dikali D-nya, diameter lubangnya 21 dan tebalnya adalah 20. Maka hasilnya adalah 40 mm persegi. Oke, silakan di cross check apakah perhitungan saya salah atau tidak. Oke, lanjut ke potongan yang kedua. Potongan 1, 4, 2, 5, 3. Oke, ini sedikit lebih panjang, ada 5 baut. Kita lihat bentuknya apakah sejajar ataukah zigzag. Ini salah nih. Bentuknya seperti apa? Saya rasa sih zigzag ya. AN. Kalau zigzag, kita lihat dulu ya, jelas zigzag. A1, 4, 2, 5, 3.
rumusnya AG dikurang N dikali D dikali T ditambah sigma S kuadrat dikali T per 4U. Kita sudah punya tadi AG-nya 6400, jumlah bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 5 dikali D-nya 21 dikali T 20 ditambah, oke, kita lihat S kuadrat dari 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 3. Nih ya, saya kasih cara cepetnya aja. Jadi kita mau cari jarak yang S itu sejajar ya, yang ini. Antara 14, 42, 25, 53. Ini sama pasti. Ya, 80 S-nya. 1 ke 4, 80, 4 ke 2, 82 ke 5, 80, 5 ke 3, 80. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka langsung saja 4 di sini karena ada 4 dikali dengan jaraknya tadi ya, yang sejajar. 80 kuadrat dikali T-nya 20 tebal plat dikali 4U. Nah, kebetulan ini simetris juga jaraknya dari plat yang tegak lurus. Dari sini ke sini itu 60, dari sini ke sini itu 60, dari sini ke sini itu 60, dan dari sini ke sini itu 60, 60, 60, 60, 60. Maka kita langsung bisa membuatnya ini langsung 4 dikali gitu ya. Tapi kalau misalnya ini berbeda-beda, ini ada yang 100, 50, 75, ya kita tidak bisa langsung 4 seperti ini, tapi kita harus menjabarkan 4-4-nya karena U-nya berbeda. Kebetulan ini U-nya sama, maka 4 dikali tadi 60 ya, gitu. Oke, maka kita dapat hasilnya, silakan dicek. 6433 6433,3 mm persegi. Oke, jadi perlu diingat bahwa ini 6400 dikurang ini baru ditambah, bukan ini ditambah ini baru ini dikurang yang ini, bukan ya. Jadi ini nggak ada kurungnya gitu, karena hasilnya akan berbeda. Jadi yang belum bisa operasi perhitungan silahkan dipelajari. Oke, untuk potongan yang ketiga itu ada potongan 1453, potongan 1453 ya. Ini jelas berselang-seling juga, maka rumusnya AG dikurang N dikali D dikali T ditambah sigma S kuadrat dikali T per 4U. Oke, kita lihat AG-nya 6400 dikurang N-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 dikali D-nya tadi 21, 19 tambah 2 ya, dikali dengan 20. Ditambah kita lihat S kuadrat dari 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3. 1 ke 4, oke, 1 ke 4, berapa nih jarak sejajarnya? Ada 80. 4 ke 5, ada nggak jarak sejajarnya? Nggak ada. Oke deh, kita coba kerjain yang dijabarin aja. Yang pertama 1 ke 4. 1 ke 4 jarak sejajarnya adalah 1 ke 4 adalah 80 ini ya. Maka kita S kuadratnya adalah 80 kuadrat dikali T-nya itu 20 dibagi 4 dikali U-nya ya, U-nya 60 karena ini sama. Lalu 4 ke 5, kita lihat 4 ke 5. 4 ke 5 itu nggak ada jarak sejajarnya, dia sudah sejajar. Jadi S-nya itu 0. S-nya 0, tapi U-nya itu berapa nih? Dari 4 ke 5 ya. 60 ditambah 60, 120. 0 kuadrat
dikali 20 dibagi 20 dikali 20 dibagi 4 dikali 120 ditambah dengan mana nih 40 kok 40 4 5 5 3 ya 53 jaraknya sejajarnya adalah ini jarak baut ketiga dan ketiga itu 80 yang sejajarnya adalah 60 sorry kebalik yang tegak lurusnya 60 yang sejajarnya 80 sama kayak yang baut 1 ke 4 berarti ini 80 kuadrat dikali 20 per 4 dikali 60 ini hasilnya pasti enggak atau 0 jadi ini nggak usah dihitung harusnya tapi nggak apa-apa. Oke, hasilnya berapa? Saya dapat hasil 5786,6 mm persegi. Oke, hasilnya sekian. Lalu kita masih ada potongan berapa lagi nih? Potongan 1, 4, 6, 5, 3. Oke, di sini aja. Potongan 1, 4, 6, 5, 3. Ini juga zigzag pakai rumus ya. AG-nya kita lihat ya. AG-nya dulu tulis 6400. Jumlah bautnya 1 2 3 4 5. 5 dikali 21 dikali 20 ditambah S kuadratnya 1 ke 4 1 ke 4 ini ya. Itu 80. Terus yang sama lagi ada 5 ke 3 ya, 1 ke 4 5 ke 3 ini sama 5 ke 3 ini sama ya, 80 juga. Jadi kita harus bisa tulis 2 dikali berapa jaraknya 80 kuadrat dikali T tebalnya 20 4 dikali U nya sama ya, ini dari 1 ke 4 dan 5 ke 3 60. Maka kita bisa langsung tulis 2 dikali, kalau dia beda ya nggak bisa. Terus ditambah lagi ada yang belum kita hitung nih, yang ke 46 dan 65. 46 4 ke 6 ya, 4 ke 6 ini 50, lalu 6 ke 5 ini juga 50. Terus jaraknya yang tegak lurus ini sama semua ya, 60 60. Maka kita langsung bisa tulis juga 2 dikali 50 kuadrat. Saya geser dulu. 50 kuadrat dikali 20 per 4 dikali tadi berapa, 60 ya. Didapat hasilnya adalah 5678 mm persegi. Oke. Nah, jadi ini ada dari potongan ke 1 2 3 4 yang sudah kita buat ya tadi. Nah, bisa juga dipotong lagi. Ini kita hapus dulu. Jadi tadi saya sudah bilang ya, potongannya itu sebenarnya tidak ada ketentuannya motongnya seperti apa. Jadi tapi lebih baik diperiksa semua. Tapi karena ini supaya mempersingkat waktunya, jadi saya nggak potong semua. Bisa juga dipotong lagi ke sini. Itu ya, tadi ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini.
Nah, bisa juga ke sini, atau kalau mau capek ya udah kerjain juga nih yang 2 sejajar dan 1 sejajar. Nah, kita sudah dapat semuanya. Kita akan menentukan AN-nya. AN-nya itu berarti kita pilih yang paling kecil. AN-nya berarti 5140. 5140 mm persegi. Lalu kita cek syarat AN, yaitu 85% AG. 0,85 dikali tadi 6400. Oke, berapakah hasilnya? Empat 5440 berarti 5140 kurang dari sama dengan 5440. Oke, maka AN-nya adalah 5140 ya. Kalau kemarin kan dia ternyata tidak lebih kecil dari 80% AG, tapi yang ini dia lebih kecil, maka kita ambil yang lebih kecil itu. Karena kita sudah dapat AN-nya, maka kita bisa menghitung AE. AE digunakan untuk menghitung AE digunakan untuk menghitung tahanan nominal untuk kondisi fraktur ya. Oke, jadi PTN sama dengan AE dikali FU. AE sama dengan AN dikali U. AN-nya kita sudah dapat, tinggal kita cari U. U ini rumusnya adalah 1 dikurang X bar per L ya. Oke, X bar ini adalah eksentrisitas dan L ini adalah jarak baut yang terjauh, jarak terjauh antar baut. Oke, kita lihat X barnya. X bar ini adalah eksentrisitas. Eksentrisitas itu titik berat dari penampangnya. Nah, ini adalah hanya penampang biasa ya, hanya tebal plat, hanya plat biasa, jadi tebalnya 20. Nah, eksentrisitasnya itu berarti adalah setengah dari tebal platnya, karena dia hanya plat biasa. Maka dia setengah dari tebal plat. Tapi kalau misalnya dia profil, itu bisa dihitung atau dilihat dari tabel bajanya, eksentrisitasnya. Maka ini nilainya 10 mm X barnya. Lalu L-nya adalah jarak terjauh ya. Jarak terjauh. Oke, kita lihat jarak terjauh antar bautnya. Kita lihat di sini. Jadi susunan bautnya seperti itu. Kita lihat jarak terjauh. Jarak terjauhnya yang misalnya yang paling ujung adalah yang di sini. Atau boleh ambil yang di sini atau boleh ambil yang di sini. Itu ke paling jauhnya. Paling jauhnya adalah baut yang di sini. Jadi boleh dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, sama aja. Itu berapa? Jadi berarti 80 ditambah 50. Itu yang dimaksud dengan L atau jarak terjauh antar baut. Maka L-nya di soal kita ini adalah 50 ditambah 180. Ditambah 80 ya. Jadi hasilnya adalah 130. Oke, 130. Maka kita udah bisa nih menghitung U-nya. 1 dikurang 10 per 130. Hasilnya berapa ya? 0,923. Nah, syaratnya itu adalah U harus kurang lebih dari U itu harus kurang dari 0,9. Nah, ini tuh lebih dari ya. 0,923 itu lebih dari 0,9. Maka kita ambil yang 0,9.
Nah, memang banyak syarat-syarat. Oke, berarti kita sudah bisa menghitung si AE. AE ya. AE sama dengan AN dikali U. AN-nya tadi berapa? 5140 dikali dengan U-nya 0,9. 4626. Kita sudah dapat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tahanan nominalnya atau TN. Jadi ada dua kondisi ya, leleh dan juga fracture atau fraktur lah ya. Nah, untuk kondisi leleh, rumus untuk menghitung PTN-nya, P dikali TN, jangan lupa P-nya adalah AG dikali FY. Ya, dimana AG itu adalah agrosnya, luas penampang kotornya. Tadi kita sudah punya 6400. Ini satuannya milimeter persegi. Dan FY-nya itu adalah, FY-nya kita lihat dari mutu bajanya. Mutu bajanya adalah BJ41, maka FY-nya adalah 250. Kalau 37 itu 240 ya. Silakan dilihat lagi di catatannya. Nah, satuannya itu adalah MPa. Untuk P-nya ini faktor reduksi atau faktor tahanannya adalah 0,9 untuk kondisi leleh. Oke, ini satuan untuk tekanan ya. Maka sedangkan kita mau cari tahanan nominal itu beban, jadi kita konversikan dulu milimeter persegi. Nah, 1 MPa itu sama dengan 1 Newton milimeter persegi. Jadi 250 Newton milimeter persegi. Nah, Newtonnya milimeternya kita coret, maka kita dapat Newtonnya. Nah, ini hasilnya berapa nih? 1440 kalau saya nggak salah. Bukan 1000, sejuta Newton. Nah, kita jadiin ton, ini dibagi 10.000. Jadi hasilnya adalah 144 ton. Ya, jadi 144 ton. Lalu kondisi selanjutnya adalah kondisi fracture. Rumusnya adalah PTN sama dengan AE dikali dengan FU. Dimana AE tadi adalah luas penampang efektif dan FU adalah ketegangan putus dari baja BJ41. Oke, AE-nya berapa tadi? Kita lihat 4626 dan FU-nya adalah tadi BJ-nya 41 ya, maka FU-nya adalah 410, tambahin aja 0 di belakangnya kalau untuk FU. Tapi kalau untuk FY ya kalian hafalin 410. Ini juga MPa satuannya. Nah, untuk P-nya, faktor reduksi atau faktor tahanannya untuk kondisi fraktur itu masih ingat ya, 0,75. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini kita ganti dulu jadi Newton milimeter ini kali ya. Kita coret, jadi hasilnya adalah berapa? 1440
1422495. Ini hasil yang saya dapat. Silahkan dicek ataukah salah atau enggak. Newton ya, kita jadiin ton, maka 142,2495 ton. Oke, kita sudah dapat si kondisi leleh dan juga kondisi frakturnya. Oke, maka kita ambil TN-nya yang terkecil ya. Tadi di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa untuk menghitung TN kita harus ambil nilai yang terkecil. Kenapa? Karena dia rusak duluan. Jadi kita harus ambil kemungkinan yang terburuk. Karena dia rusak duluan, maka tahanan nominalnya yang kita ambil adalah yang paling kecil. Oke, rumus umumnya apa sih? Untuk ya, TU itu harus lebih kecil atau sama dengan Pi dikali dengan TN. Pi TN-nya kita ambil yang terkecil. Berarti kita ambil yang mana nih? Antara 144 dan 142,2495. Kita ambil yang ini ya. 142 berarti. Oke. Berarti TU ini apa sih? TU adalah beban terfaktor. TU harus kurang dari sama dengan 142,2495 ton. Nah, lalu TU ini itu adalah beban terfaktor. Tadi kita udah punya nih bahwa dia syaratnya, bukan syarat ya, rasio beban hidup dan beban matinya itu 20% D ditambah dengan 80% L. Ya, berarti kombinasi bebannya juga itu untuk beban mati dan beban hidup itu 1,2 D ditambah 1,6 L. Ini kalau bebannya beban hidup dan beban mati. Oke, tadi yang D berapa persen? Yang D itu 20 ya, 20, D-nya 80, L-nya. Oke, maka kita buat 1,2 dikali 0,2 ton beban hidupnya, beban mati, 1,6 beban hidup ya, 0,8 atau 80% dari nominalnya. Oke, hasilnya adalah 0,24 T ditambah 1,28 T. Ini kurang dari sama dengan 2495 ton. Maka hasilnya adalah 1,52 T kurang dari sama dengan 142,2495. Maka T-nya adalah 142 berapa hasilnya? 93,42105 ton ya. Oke, tadi TU harus lebih kecil dari sama dengan Pi TN. TU-nya berapa nih? T-nya 93,42105 kurang dari sama dengan 142,2495. Oke nggak? Oke. Jadi dengan tahanan nominal 142, beban yang bekerja itu yang boleh itu 93. Maksimum 93. Jadi kalau lebih dari itu ya jangan.
gitu ya, karena nanti bisa kolaps. Oke, sampai sini mudah-mudahan mudah dipahami. Silakan dicek-cek lagi catatannya, diulang lagi supaya lebih paham, dan kalau masih nggak paham diulang lagi, dan kalau ada yang nggak tahu silakan boleh tanya langsung ke saya. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan mempermudah kalian dalam belajar. Sampai ketemu di pembahasan soal yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.